Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. To the point ya. Terima kasih menyimak selengkapnya dan meninggalkan komentar berbaik. Juga apa-apa statement dalam konten ini bebas share. Judul bahasan kita adalah tolong dijawab apa-apa saja pertanyaan yang hamba ajukan dan hamba walaupun bertanya sudah seiring jawaban terlepas salah atau benar. Langsung ya. Siapa tokoh masyarakat adat ibadat budaya Minang yang sanggup mengolah data informasi dan menghasilkan kesimpulan yang betul, jernih, dan lurus sehubungan sejarah, maknawi, hukum, manajemen. 2. Masih negarakah namanya jika sudah tidak ada kepastian hukum? Dan masyarakat adatkah namanya jika tidak ada status hukum, terutama MAKN, Matra, yang mengaku masyarakat adat kerukunan Nusantara, masyarakat adat Nusantara. Lalu kami ini siapa? Apakah kami ini bukan masyarakat adat? Apakah kami ini bukan masyarakat adat Nusantara? Yang kami tanpa gelar ini, tanpa jalur kerajaan dan kesultanan. Lanjut. Siapa saat ini yang konsekuen 25 Sadat? Lanjut. Masih agamakah namanya jika yang disebut suatu agama tidak memiliki dasar hukum, tidak ada memberlakukan hukuman, dan tidak ada menghukum bagi yang melanggar hukum di dalam suatu agama tersebut? Baik. Siapa tokoh Minang saat ini, baik yang berdomisili di sekitar Sumbar maupun sesama keturunan Minang dimanapun ada berada, siapa yang sanggup mengaku sebagai tokoh pengkader alih generasi dan tokoh penyadar bagi yang menjabat Pengulu Datuk Pendito Malin Mantido Balang dan pengkader alih generasi keturunan Minang, baik yang dari ibunya atau ayahnya yang bukan asal dari Minang, tetapi statusnya menantu di Minang. Baik, siapa yang sanggup mengkonsepkan secara terstruktur, sistematis yang disebut hukum adat? Baik, siapa tata pemerintahan yang sanggup memandang yang dinamakan apa itu hukum adat secara tertulis? Dan undang-undang sangat jelas menguatkan, memajukan nilai-nilai adat dan budaya, jelas pasalnya, jelas ayatnya. Lanjut. Siapa tokoh di kenagarian masing-masing yang menguasai sejarah cikal bakal nagari yang berikut dia ahli mengetahui, memahami, menyadari, mengenali jalur estafet dengan wilayah kiri kanan, depan belakang. Baik. Pertanyaan terakhir, masih
maukah sesama keturunan darah Minang untuk taubatan nasuha? Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Agak panjang saja. Ya, ini mungkin di channel YouTube atau di Instagram saja saya posting. Karena kalau di Facebook itu tuh video, durasi video paling-paling cuma bisa 3 menit kurang lebih ya. Jika saudara-saudari lupa apa-apa saja pertanyaan tadi, sebenarnya masih banyak. Jika lupa silahkan diputar ulang. Dan itulah beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, apapun versi masing-masing yang masing-masing sampaikan di dalam perkara sejarah, perkara maknawi, dan perkara hukum, juga perkara manajemen yang kita sama-sama sadar, sama-sama kenal hal-hal keruh yang kusut yang sedang berkelanjutan saat ini. Jadi sebelum kita berdialog bertatap muka suatu saat di wilayah Minang, mulai dari Indropuro sampai ke pesisir, dari sekitar pesisir barat sampai ke Pasaman, sampai ke wilayah Agam, Tanah Datar 50 kota, Sawalunto, Sijunjung, Moro Sijunjung, Damasraya. Ya. Tolong dipersiapkan ahli sejarah, ahli maknawi, ahli hukum, ahli manajemen, dan sudah masanya Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan untuk memberi kepastian sejarah, kepastian makna, kepastian hukum, kepastian manajemen yang betul, yang jernih dan lurus. Ya, terkhusus juga kepada yang atas nama membela Ranah Minang, baik itu di dalam lembaga Elkam, KAN, Basarnas 8, Mahkamah Adat Lima Kaum, DPMD, DPMN, mungkin DPMD, DPMN ini organisasi dalam pemerintah, tapi termasuk tanpa kecuali DPMN setiap kabupaten. Masing-masing bupati, wali kota, terutama gubernur, wakil gubernur, supaya jelas apa yang rohimakumullah mengaku sebagai pemimpin, sebagai wakil, juga di anggota dewan. Tentu saja harus ada kepastian sejarah, kepastian makna, kepastian hukum, kepastian manajemen, terutama kepastian bersinergi hukum, ranah hukum adat dengan ranah hukum tata pemerintahan. Harus bisa menjawab secara konkret, secara tertulis, ya, yang namanya apa itu hukum adat dan apa itu hukum tata pemerintahan, seperti apa hukum tata pemerintahan, memandang hukum adat secara tertulis. Ya, insyaallah kita berdialog bertatap muka. Ya, dan pertanyaannya, terutama yang mendapat anggaran mengurus 4 perkara tadi tidak tuntas, belum tuntas sampai saat ini. Anggaran, sudah berapa anggaran, seberapa infrastruktur yang saudara-saudari bangun, untuk apa itu semua? Toh masih dipertanyakan dan antum sekalian belum bisa menjawab. Ya. Lalu saya yang peduli di bidang ini, saya yang sanggup menjawab apa yang saya tanya, saya sanggup tampil sebagai tokoh pengkader. Jika sekira ada, silahkan. Tetapi batas maksimal antum sekalian sejauh ini cuma sampai di sini. Lalu saya mendatangi secara gratis. Siapa yang menganggarkan dana? Siapa yang peduli?
Jadi saya cuma menawarkan dagangan masker. Tolong dipermudah, mulai dari masker Pemda, masker PKK, berbagai instansi bisa dibikin maskernya 3 lapis dengan sablon, ya, logo-logo masing-masing instansi. Terus untuk saat ini kami melayani hampir seluruh Kajati-Kajari se-Nusantara. Saat kita jumpa saya perlihatkan buktinya. Juga menawarkan dagangan masker Blukat. Berikut baju kaos biasa dipakai untuk fitness ini, legging, training, bikini, atau untuk aerobik, macam-macam. Perlengkapan muslim, muslimah, kopiah, dan lain-lain, sajadah. Tentu saja tidak muat pada mobil saya ini, dan itu adminnya ada di Bandar Lampung sini. Nah, jadi tolong dukung bisnis saya masker, pakaian yang biasa dipakai fitness. Yang ketiga adalah saya menawarkan ramuan batange, betangas atau batange. Dan yang keempat saya menawarkan bekam. Dan tentu saja yang namanya saya menawarkan tentu saja ada anggarannya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.